Sejarah singkat Persatuan Istri Prajurit atau Persib Kartika Chandra Kirana. Organisasi Istri Prajurit TNI AD Persib Kartika Chandra Kirana pada awalnya bernama Persatuan Kaum Ibu Tentara atau PKIT, lahir di tengah-tengah perjuangan bangsa Indonesia yang dijiwai semangat dan cita-cita luhur untuk merebut kemerdekaan. Meskipun pada saat itu belum memiliki wadah organisasi, tetapi para istri prajurit telah berhasil memberikan dorongan semangat kepada para prajurit. Lahirnya organisasi istri prajurit didorong oleh kesadaran yang timbul di kalangan istri prajurit sebagai pendamping suami yang sedang berjuang menegakkan dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan bangsanya. Di daerah Jawa Barat, BKR-TKR yang kemudian menjadi TNI AD menghadapi banyak ancaman. Markas Komandemen TKR yang berkedudukan di Purwakarta menjadi pusat kegiatan pengerahan prajurit. Komandan Komandemen pada saat itu adalah Mayor Jenderal Didi Kartasasmita dan kepala stafnya adalah Kolonel Hidayat. Kenyataan yang dihadapi pada saat itu sangatlah menyentuh hati nurani. Banyaknya prajurit yang gugur dan terluka di RS Purwakarta karena tempat di rumah sakit tersebut tidak mencukupi. Kenyataan inilah yang menimbulkan inisiatif di hati Ibu Ratu Aminah Hidayat, istri dari Kolonel Hidayat, Kepala Staf Komandemen 1, untuk mengumpulkan para istri perwira Markas Komandemen 1 di kediamannya di daerah Purwakarta. Dalam pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 1946, Ibu Ratu Aminah Hidayat mengutarakan pemikirannya dan hasratnya untuk menggerakkan para istri prajurit melakukan sesuatu guna membantu prajurit di dalam melaksanakan tugasnya. Sejak itulah para istri prajurit yang berdomisili di Purwakarta mulai memikirkan untuk membentuk suatu wadah bagi kelompok istri prajurit yang kemudian dinamakan Persatuan Kaum Ibu Tentara atau PKIT, yang adalah cikal bakal Persib Kartika Chandra Kirana. Untuk menghadapi tantangan perjuangan yang semakin berat, maka pada tanggal 15 Agustus 1946, PKIT mengadakan konferensi di Garut, Jawa Barat, guna mempersatukan organisasi-organisasi istri tentara yang ada di daerah-daerah. Dalam konferensi tersebut dibahas masalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perubahan nama organisasi yang semula PKIT diubah menjadi Persatuan Istri Tentara atau Persib. Dalam periode 1947, kegiatan para istri prajurit antara lain menjahit, membuat tanda-tanda pangkat pejuang, juru rawat dalam Palang Merah Indonesia, memberikan perawatan dan pertolongan pejuang yang luka atau gugur di medan bakti, tugas menyelidiki kekuatan dan lokasi musuh, suatu tugas yang tidak ringan dan penuh dengan risiko tertangkap oleh pihak lawan. Selanjutnya, guna membangun soliditas organisasi, penyelenggaraan konferensi dilaksanakan secara berkesinambungan dan memakai nama Kongres, Rapat Kerja, hingga Musyawarah Pusat. Pada tahun 1962 ditetapkan himne dan Mars Persib Kartika Chandra Kirana yang diciptakan oleh Letkol Infantri M. Adi Tampu. Pada tahun 1967 ditetapkan lambang Persib Kartika Chandra Kirana yang merupakan hasil karya Kapten CAD Pranggono. Dalam perjalanan sejarahnya, Persib Kartika Chandra Kirana pernah menerbitkan majalah Mekar pada tahun 1954. Tahun 1983, Persib Kartika Chandra Kirana kembali menggiatkan media penerangan kepada anggotanya melalui penerbitan majalah Kartika Kencana yang berlangsung hingga saat ini. Pada tanggal 7 Juli 1967, Ketua Umum Persib Kartika Chandra Kirana yang dijabat oleh Ibu Siti Hartinah Soeharto mendirikan Yayasan Kartika Jaya. Kala itu, masing-masing yayasan dijabat secara fungsional oleh Ketua dan Wakil Ketua Persib Kartika Chandra Kirana di masing-masing tingkat kepengurusan gabungan, daerah, dan cabang berdiri sendiri. Tahun 1987
Ibu R. Hartono, Ketua Umum Persik Kartika Chandra Kirana, dan dibantu oleh sebuah tim yang diketuai Ibu Agung Gumelar. Kedudukan Yayasan Kartika Jaya yang dikelola oleh PG, PD, dan PCBS dilebur ke dalam satu wadah tunggal dengan nama Yayasan Kartika Jaya yang langsung berada di bawah naungan Persik Kartika Chandra Kirana, pengurus pusat. Sejak 16 Februari 2005, maka jabatan ketua dan wakil ketua yayasan tidak lagi dijabat secara fungsional oleh ketua dan wakil ketua umum Persik Kartika Chandra Kirana. Dan selanjutnya, Yayasan Kartika Jaya menjadi badan hukum yang berdiri sendiri. Pada tanggal 2 April 2002, Ibu Andi E. Sutarto selaku ketua umum Persik Kartika Chandra Kirana mendirikan Yayasan Yatim Piatu Kartika Asih yang khususnya memberikan beasiswa bagi putra-putri prajurit yang gugur di dalam melaksanakan tugas sebagai wujud kepedulian dan rasa tanggung jawab Persik Kartika Chandra Kirana terhadap masa depan generasi penerus bangsa. Pada tahun 2004, atas prakarsa Ibu Dr. Gigi Noraria Mizar selaku Ketua Umum Persik Kartika Chandra Kirana, Gedung Balai Kartini dan Kartika Eka Paksi dibongkar dan dibangun kembali. Selanjutnya gedung siap digunakan pada tahun 2005 hingga 2020. Kemudian awal tahun 2023, Gedung Balai Kartini dalam tahap renovasi dan saat ini Balai Kartini sudah kembali beroperasi. Pada tanggal 10 Januari 2007, Kasat Jenderal TNI Joko Santoso selaku pembina utama Persik Kartika Chandra Kirana meresmikan Wisma Kartika sebagai kantor Persik Kartika Chandra Kirana, pengurus pusat, Balai Keterampilan Kartika, dan Gria Kebugaran Kartika. Pada tahun 2014, atas prakarsa Ibu Wanti Budiman selaku Ketua Umum Persik Kartika Chandra Kirana menetapkan seragam olahraga untuk anggota Persik Kartika Chandra Kirana seluruh Indonesia dan mendirikan BK Resto Balai Kartini. Pada tanggal 17 Februari 2015, Ibu Neni Gatot Nurmantio selaku Ketua Umum Persik Kartika Chandra Kirana memimpin Mumpus 11 Persik Kartika Chandra Kirana dan menetapkan perubahan waktu pelaksanaan Mumpus dari 5 tahun menjadi 3 tahun. Pada tanggal 7 Februari 2018, Ibu Sita Mulyono selaku Ketua Umum Persik Kartika Chandra Kirana memimpin Mumpus 12 Persik Kartika Chandra Kirana tahun 2018 dan menetapkan perubahan waktu pelaksanaan Mumpus semula 3 tahun kembali menjadi 5 tahun. Demikian sejarah singkat Persik Kartika Chandra Kirana sejak kelahirannya pada tanggal 3 April 1946 hingga saat ini. Para ketua umum yang pernah memimpin organisasi Persik Kartika Chandra Kirana adalah 1. Nyonya Aha Nasution 27 Oktober 1950 sampai 8 Desember 1951. 2. Nyonya Sahu Silawane 8 Desember 1951 sampai 28 Desember 1952. 3. Nyonya Bambang Supeno 28 Desember 1952 sampai 20 Desember 1953. 4. Nyonya R.A. Tahir 20 Desember 1953 sampai 20 April 1955. 5. Nyonya Hajah R. Omong Abdurrahman 20 April 1955 sampai 18 Juli 1955. 6. Nyonya Sukaflo 18 Juli 1955 sampai 28 Januari 1958. 7. Nyonya Eda Hayat 28 Januari 1958 sampai 14 Januari 1961. 8. Nyonya R.A. Tahir 14 Januari 1961 sampai 24 April 1963.
9. Nyonya S.R. Lasmindar 24 April 1963 sampai 12 Desember 1964. 10. Nyonya Ayani 12 Desember 1964